Semuanya, perkenalkan nama saya Moses Landu Garwanto dengan NIM 6720231178. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang identitas nasional Indonesia. Pertama tuh kita harus tahu identitas itu apa sih? Identitas itu adalah sebuah ciri khas ataupun karakter dari seseorang yang ini berfungsi untuk misal orang lain bisa mengenal kita, lebih gampang mengenal kita karena kita mempunyai ciri khas diri kita sendiri. Lalu hmm, di sini kita akan membahas identitas nasional. Nah, identitas nasional itu adalah sebuah ciri khas. Ini memacu ke suatu bangsa. Nah, bangsa ini mempunyai ciri khas yang membedakan bangsa ini dengan bangsa lainnya menggunakan aspek budaya, bahasa, dan nilai-nilai. Lalu, sejarah pembentukan identitas nasional. Identitas nasional itu apalagi di bangsa Indonesia ini sudah berjalan di zaman dahulu, dari zaman kemerdekaan, dimana kalian ingat nggak kalau Indonesia itu menjajah menggunakan bambu runcing. Nah, itu adalah sebuah ciri khas Indonesia untuk melawan penjajah yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Lalu ada pentingnya identitas nasional. Pentingnya ini untuk membangun kesadaran berbangsa dan mewujudkan persatuan dan kesatuan. Lalu ada unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama itu Pancasila. Indonesia itu mempunyai ciri khas dalam dasarnya. Nah, Indonesia itu mempunyai Pancasila, di mana nilai-nilai Pancasila itu sebagai pedoman untuk masyarakat untuk hidup berbangsa. Lalu ada bendera. Di sini Indonesia mempunyai bendera yang berwarna merah putih yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Lalu ada bahasa Indonesia. Bahasa ciri khas bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia memang menguasainya orang Indonesia kan. Lalu ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini lebih masuk ke lambang negara kita. Kita punya lambang yang berbeda dengan bangsa lainnya. Itu yang membuat sebuah ciri khas. Lalu ada keberagaman budaya. Keberagaman etnis, suku dan etnis. Indonesia itu memiliki banyak sekali 1.300 suku bangsa yang masing-masing memiliki bahasa dan budaya dan tradisi yang unik yang mencerminkan kekayaan dan keberagaman etnis negara Indonesia. Lalu ada upaya untuk melestarikan. Pemerintah dan masyarakat itu selalu bekerja sama untuk terus mengembangkan atau melestarikan budaya suku lokal. Lalu dari kesenian dan tradisi, seni tari dan seni musik. Indonesia itu banyak sekali seni tari dan musik tradisional Indonesia dari setiap daerah. Dan yang kedua itu ada tradisi dan upacara. Indonesia juga mempunyai banyak sekali tradisi adat dan upacara di setiap daerahnya. Lalu ada industri kreatif lokal di sini untuk memacu ke UMKM, di mana UMKM ini memperkenalkan makanan ciri khas daerahnya ke daerah lainnya. Itu merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Lalu yang keempat kita akan membahas tentang tantangan dan upaya penguatan identitas nasional. Pertama, tantangan kita itu dari globalisasi itu banyak sekali, yaitu pengaruh budaya asing, di mana anak-anak zaman sekarang yang bisa kita sebut Gen Z itu banyak sekali yang terpengaruh dengan budaya asing, dengan ada budaya K-pop, terus budaya Halloween yang itu kan budaya asing dari luar. Seharusnya kita itu memperkenalkan budaya kita keluar, bukan kita yang mengenalkan budaya luar ke Indonesia. Lalu ada modernisasi dan urbanisasi. Nah, ini
Itu kita bisa lihatlah contohnya itu kayak anak-anak zaman sekarang yang saya lihat pun anak umur 5 tahun 7 sampai 7 tahun sudah megang HP. Bahkan semua orang zaman sekarang itu pasti punya HP, di mana anak-anak zaman sekarang tuh banyak sekali menghabiskan waktunya untuk HP. Itu sangat tantangan terberat di Indonesia, karena jika dibiarkan lama kelamaan maka permainan tradisional akan punah. Lalu untuk strategi penguatannya itu, dari pertama itu ada peran keluarga. Peran keluarga sangat penting karena anak itu tumbuh kecil melalui keluarga. Dari keluarga itu kita bisa ambil contoh, untuk misal nih ayah. Ayah itu bisa memperkenalkan nih permainan masa kecilnya ke anaknya dan membatasi dalam penggunaan gadget, sehingga apa namanya, anak tuh lebih bisa mengenal budaya-budaya zaman dahulu dan bisa mempermainkan permainan zaman dahulu dan lebih mengurangi penggunaan handphone. Lalu ada pendidikan. Dari segi pendidikan kita juga bisa melihat upayanya itu dari jika ada apa event era Kartini, itu kita kan pasti kalau di setiap perayaan era Kartini itu kan kita pasti disuruh menggunakan baju adat. Nah, itu adalah sebuah upaya untuk kita bisa mengenal baju adat setiap daerah. Lalu ada kebijakan pemerintah. Pemerintah juga banyak sekali melakukan upaya seperti menggunakan event budaya untuk sebagai upaya mereka yang bisa mengenalkan budaya Indonesia ke anak-anak zaman sekarang. Lalu kita itu harus bisa menghargai identitas nasional, di mana kita apa namanya, dari suku yang berbeda, dari banyak suku yang berbeda itu kita juga harus bisa menghargai identitas nasional, bisa bangga lah, jangan malu dengan suku kita. Kita tuh kaya bro. Lalu di sini kita harus menjaga keberagaman dan persatuan, jangan dengan kita berbeda suku, bangsa, ras, kita malah saling menghina. Seharusnya kita harus saling menjaga dan kita harus bangga karena kita satu Indonesia. Lalu langkah kedepannya itu, untuk pertama itu peran generasi muda, karena generasi muda itu sangat penting untuk masa depan Indonesia, di mana kita bisa memperkenalkan budaya kita keluar. Kita juga bisa nih eh, memanfaatkan teknologi untuk memperkenalkan budaya kita. Lalu kolaborasi semua pihak. Ini kita bisa nih, generasi muda nih bisa berkolaborasi dengan pemerintah, bahkan masyarakat lainnya, dimana kita nih harus bisa mewujudkan bahwa kita harus bangga dengan identitas kita. Sekian dari materi ini. Mungkin jika ada kata-kata atau penyampaian yang kurang, saya minta maaf, dan jika ada backsound yang kurang juga saya juga minta maaf. Sekian dari saya, terima kasih.